Iya. Terus ya udah akhirnya. Gimana akhirnya? Ya lama, ya udah dia jatuhin ke mobil gue, habis gue jalan. Udah gue ke mana? Ke rumah temen gue lagi, mau gue udah kondisi pucet aja. Kalau lu berdua dong. Gua lu dulu deh guys. Maksudnya ada pengalaman dong. Atau dari Sejujurnya gue ada beberapa. Tapi lu percaya? Gue percaya. Atau lu cukup skeptis? Gue percaya. Gue sebenarnya percaya sama apa yang diajarkan sama agama gue. Iya sih. Bahwa makhluk itu ada. Iya. Kita tinggal di sini tidak sendiri ya. Gue juga gitu sih. Gue percaya cuman lebih ke yang kayak misalkan ada kejadian kayak misalkan ada seorang ngetok lah atau apa, gue selalu positive thinking. Selalu kan? Pasti. Dia kan anaknya cheerful. Iya. Jadi gue kayak paling Halo. enggak gitu juga. Tetap takut. Kayak halo. Gitu coba. Halo. Itu gitu tadi gitu. Sorry. Terus tapi gue alhamdulillahnya gue nggak pernah dirampakin. Iya dia belum pernah gue. Kalau lu pernah? Kalau gue ada beberapa kali. Gue di mobil juga pernah ada. Mobil. Jadi kejadiannya waktu itu gue pengen dari komplek gue ke Cibubur, Mahogany. Oh, Mahogany sini. Itu kan lewat kuburan tuh, gue lewat samping komplek lo. Itu posisinya maghrib. Gue pengen nyusulin teman-teman gue, ada mereka juga nih, ada Mufid, ada Kacang lagi main basket di Mahogany. Gue pengen nyusul ke sana. Posisinya maghrib, gue jalan dari rumah. Terus gue mikirnya lewat situ aja lah, dekat kan, langsung masuk komplek kan, keluar dari gang. Keluar gang itu langsung masuk. Iya. Terus pas gue nggak tahu kenapa gue tuh ngerasain hawanya kurang enak memang pas lewat situ. Padahal gue biasanya juga lewat situ beberapa kali. Waktu itu tuh TSM belum jadi, masih dibangun. Pembangunan. Yes, masih pembangunan. Gue lewatin kuburannya, ya gue lewat di mobil assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Terus habis itu udah gue lewat, pas gue udah setelah kuburan kan pertigaan tuh ya, gue belok kiri kan. Itu kan yang sampingnya di pagerin tuh TSM lagi dibangun. Gue rasa sih mungkin karena pembangunan itu ya, nggak tahu juga. Terus tiba-tiba di kursi ketiga belakang, Row paling jauh, row belakang itu ada kayak sosok lagi duduk gini. Terus habis itu mukanya tuh pucat putih gitu, tuh matanya hitam lebar gitu. Rambutnya tuh tipis panjang. Kalau gue cerita ke orang-orang sih, orang-orang bilangnya cowok. Gue cerita ke beberapa temen gue yang paham gitu. Terus kayak lidahnya tuh melet gitu. Wah, anjir. Gue liat di spion ini nih, spion atas. Terus habis itu gue langsung baca ayat kursi. Terus gue izin minta maaf gitu, maaf saya cuma izin numpang lewat gitu, tidak bermaksud mengganggu gitu. Pas gue liat lagi dia pindah ke row tengah. Itu kan hal-hal yang berwujud ya. Satu sisi gue ngerasain juga hal yang kayak nggak berwujud, kayak di kamar gue lagi gue tuh udah di fase yang kayak ya anjing bercanda mulu gitu loh, udah di fase yang kayak gitu loh. Ya iya udah kayak gitu, karena nggak tau kalau di rumah gue ngerasa lebih takut tapi lebih safe aja sih. Apapun itu yang terjadi itu sama gue gitu. Lo yang ada di rumah gue ngerasain gitu. Jadi kayak sebisa mungkin lo tuan rumahnya tetap kayak gue ngerasain di nyanyiin di kamar, diketawain. Terus habis itu kalau lu pernah ke rumah gue nih, itu kan ada jendela yang ke arah tangga. Itu juga pernah ada yang kayak lewat. Apaan nih? Anjir. Pernah ada yang lewat, pernah ada yang kayak jadi
kamar gua tuh posisinya di atas. Kalau lo naik tangga itu di atas cuma kamar gua doang. Langsung pintu terus kamar gua. Jadi kalau ada jendela itu jendela langsung ke luar langit-langit atas aja gitu. Masih di dalam tapi enggak di luar. Langit-langit atas rumah. Langit atas rumah gua. Terus habis itu ada yang kayak di atas langit-langit banget gerak-geraknya. Kayak ada yang mondar-mandir di atas langit-langit. Lu ngerasa, denger atau ngeliat? Gua ngeliat. Kayak gimana tuh? Gue ngeliat, ya kayak sosok hitam aja mandir. Gue lagi sholat malam. Oh, itu banyak banget tuh gangguan bokap gue sempet cerita. Gue lagi sholat malam. Kondisinya waktu itu salah satu teman gue ada yang baru meninggal. Ada yang baru meninggal. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, cuman salahnya gue mikirin dia. Gue mikirin dia Si teman meninggal, terus gue rada takut gitu. Habis itu gue sholat kan, pas lagi sholat itu badan gue berat seadanya anjir. Itu badan gue yang benar-benar kayak gue diremukin gitu loh, tapi panas gitu, kayak berat gitu. Dan itu tuh posisinya lo kayak anjir gue lanjutin apa udahan ya, tapi kalau udahan bukan jadi, kalau lanjutin harus kuat banget nih gue. Jadi nggak khusyuk juga. Kayak gini anjir. Itu rasanya gue kayak mau pingsan, padahal gue lagi seger-seger aja. Malam itu gue lagi seger-seger aja, cuma gara-gara kepikiran itu terus gue mau sholat gitu. Terus ada yang bisikin di kuping gua pas lagi sholat. Bisikinnya tuh lo ngerasain ada orang bisikin kan hangat angin ya, hangat gitu. Dia tuh bisikinnya cuma kayak ya lo nggak tahu dia ngomong apa. iya, tapi gak. Dan gua ngerasain bisikan itu 2 kali. Gak cuma pas di sholat, pas lagi sholat itu. Gua waktu itu pernah lagi di Malang. Jadi waktu itu sekolah gua lagi ada trip ke Malang gitu lah. Habis itu gua stay di salah satu rumah warga di kaki gunung Bromo ya. Kaki Gunung Bromo, ada satu desa gitulah, namanya desa Oh itu Gubuk Laka. itu yang kayak lo homestay di desa itu tinggal kan? di rumah warga. Iya. Jadi rumah dulu kan toiletnya di luar rumah ya, di belakang gitu. Dan di belakang tuh kan kebun, kayak udah jurang gitu kan. Satu sore maghrib gitu gue mau berak, sakit perut. Terus habis itu dan di sana masih kayaknya Islam kejawen gitu, soalnya masih ada sajen-sajen di musolanya kayak gitu. Itu kan karena kan gunung ya. Terus habis itu pas gue lagi mau berak udah jongkok nih. Kamar dia mah nggak jelek-jelek banget, cuman emang gelap dan posisinya maghrib. Lampu ada kuning kecil gitu lah. Dan gue tuh udah pakai bak. Mereka pakai bak lah yang udah pakai bak gitu. Terus WC jongkoknya tuh di samping baknya gitu lah, bayangan. Kayak gini, lagi jongkok. Ada lagi tuh yang bisikin gue. Ini pertama kalinya gue dibisikin sih. Sebelumnya sholat. Bisikinnya persis kayak gitu. Terus itu gue nggak jadi berak sadar. Gue langsung aduh nggak jadi. Itu tiba-tiba kok masuk ya? Kayaknya nggak sakit perut. Kayak nggak mood deh. Berak nggak sepenting itu ya. Lebih penting mental gue nih. Gue muntahin aja lah ini kalau gue berakin. Apa sih berak nih? Kayaknya baru rasain pertama kali gue berak nih kayaknya. Ini masih kayak rancu ini gue harus muntahin. Bukan hal yang mesti gitu, nggak bukan kewajiban. Udah ya. Tapi ngeri. Kayak gitu. Kalau Kok kaget sih? Timingnya mas. Iya. Ini juga timingnya lebih goblok lagi nih. Kalau gue pernah juga waktu itu di tongkrongan tapi di SMA. Kalau tadi kan pas kibra tuh. Kalau ini gue ada juga di tongkrongan SMA. Jadi gue di SMA gue tuh ada tongkrongan yang kebun, ada juga yang maksudnya semacam kebun gede gitu. Ada juga yang lo di rumah rumah warga tapi jadi warung karena jualan. Nah waktu itu gue lagi senior gue sih, kakak kelas gue. Waktu itu lagi nongkrong di situ. Terus dia pengen pulang. Posisi pas dia pulang itu dia anak yang terakhir pulang dari si tongkrongan ini. Terus jadi tongkrongan itu modelnya rumah gitu di depan. Jadi ini rumah ini si rumah nih, si rumah tongkrongannya. Nah itu parkiran mobil sama motornya tuh di belakang rumahnya. Di sini nih. Oke. Gede. Gitu pokoknya parkir di situ. Terus pada saat dia pulang kan melewatin satu gang yang sama tuh. Karena sekolah gue cuma lewat satu gang itu kan keluar masuk. Pas dia keluar dari situ, yang punya tongkrongan ini say goodbye gitu lah di depan warungnya. Iya hati-hati gini. Pas dia pas buka kaca tuh yang anak tongkrongan itu ada pocong cuy sebelahnya. Sebelah bapaknya? Sebelah si yang di satu mobil ini. Sebelah si anak yang mau pulang ini di mobil yang sama. Iya.
Tapi dia baru cerita pada saat beberapa hari setelahnya. Si penjaga warungnya baru cerita. Iya, kita nyebutnya ayah lah. Si ayah ini baru cerita pada saat beberapa hari setelahnya. Sampai akhirnya si orang yang siswa yang senior gue yang ngalamin ini cerita juga. Pantesan di malam itu di waktu yang sama tiba-tiba AC mobil dia panas-panasnya. Tiba-tiba keluar hawa hangat tuh. Kayak mobil habis dijemur terus nyalain AC hawanya hangat kan. Katanya gitu. Hawanya keluar hawa hangat gitu tiba-tiba. Jadi emang kalau di mobil itu emang untung dia nggak nyadar ya. Untung dia nggak sadar. Iya sih, nggak kalau sadar ya bisa jadi. Masalahnya di sebelahnya banget anjing. Itu malam tuh kayak jam 10 jam 11-an gitu. Itu ribet. Sama itu yang di tongkrongan yang sama, di jalan yang sama yang tongkrongan itu ada warga pulang lewat. Jadi di tongkrongan gue itu di belakang-belakangnya masih ada rumah-rumah warga. Nah pas si warga mau pulang itu di parkiran yang tadi gue bilang parkiran mobil tongkrongan itu ada pohon gede banget. Pas si warga lewat dari situ tiba-tiba dia kayak kejatuhan daun. Terus pas daun dia bilang kayak kejatuhan daun. Terus pas dia giniin daunnya pas nengok ke atas ternyata itu rambut kuntinya lagi gue balik gitu palanya ke bawah. Terus mulai dari situ dia kasih tahu anak-anak kalau pulang jangan malam-malam. Iya benar. Kenapa sih? Kok gitu? Nuansa gitu kan. Gue udah cerita satu. Euforia. Ini di Kita tektokan cerita aja ya. Gue di rumah Palembang. Gue rumah Palembang gitu ya kan. Terus gue di rumah Palembang. Gue lagi pokoknya di rumah gue yang di Palembang itu tuh emang ya rumah lama pasti gede ya pasti kan. Tapi muka lu Palembang banget sih. Serius. Oh gitu, bisa baca gitu ya? Lu orang apa? Orang Sunda? Oh. Iya sih, kalau Sunda banget. Enggak sih jujur sih. Terus Palembang? Rumah Palembang terus itu pokoknya gue rumah Palembang, gue rumah Muka gue kayak sawung ya. Kayak suling. Sama gurame terbang. Karedok. Kan Sundaan bang. Karedok tuh. Karedok lah. Karedok makanan aja. Gurame terbang. Gurame terbang kan yang beli gurame terbang tuh kalau di Sunda. Terus bukan Indosiar aja. Indonesia mah ikan terbang beda lagi kayak pina. Habis itu ya gue di Palembang nih. Ketemu Bagas. Ngomong Gue kan pernah tinggal di Palembang. Oh gitu. Oh iya. Makanya gue apal muka-muka Palembang tuh. Oh, pantes. Terus. Ya makanya gue ke rumah Palembang. Jadi itu buyut gue di Palembang katanya ya. Itu tuh ada 7 penjaga di rumah gue. Berarti ada 7 keris yang berbeda. Terus ada 1 penjaga cewek. Jadi itu gue habis mandi. Jadi ini tuh udah pokoknya masuk ke rumah gue yang Palembang. Ini masuk sebelah kiri kamar belakang, mana tempat mandi belakang. Nah, gue mandi di tempat mandi belakang karena emang situ kan keluarga gue. Gue mandi, kesalahan, itu kan. Katanya kan kamar nih. Nah ini kamar itu tuh jarang ditinggalin sebetulnya. Terus kayak masih yang masih jati-jati gitu-gitu ya. Terus yang kacanya tuh yang masih pinggir-pinggirnya jati-jati semua gitu. Kayu-kayu gitu. Ya gue lagi ngeringin rambut pakai handuk segala macam. Tiba-tiba sebelah kanan gue tuh nyisir. Ada yang nyisir gitu. Rambutnya tuh kayak blonde gitu. Malam-malam sekitar jam 8:30. Lu nyisir juga? Iya pas nyisir gue nyisir juga balik. Enggak, serius lu lagi nyisir juga? Enggak. Soalnya mitosnya nyisir malam-malam. Gue nggak tahu susah pas abis itu pokoknya gue lagi andukan rambut gitu loh ngeringin tau itu yang gini. Abis itu dia lagi nyisir. Cewek rambutnya panjang banget kayak Rapunzel aja. Bener-bener kayak Rapunzel terus tiba-tiba balik terus senyum. Gue sering banget disenyumin sama gitu kan. Nggak lama disenyumin terus nggak lama besok gue nanya ke om gue. Nah, yang tinggal di situ. Yang tinggal di situ. Om kemarin malam aku gini. Terus kata om gue, oh iya om dulu juga pernah digituin. Terus om abis itu sakit 2 minggu tipes. Gara-gara ternyata kalau diliatin terus apalagi diliatin ke cowok, tuh dia suka sama. Jadi om gue tuh pernah disukain sama orang juga. Gitu. Om juga disukain. Kalau dia nggak dapet terus ada lu. Iya ada gue gitu. Ya udah deh abis itu gue sakit seminggu. Oh iya. Beneran sakit abis itu? Beneran sakit tipes juga seminggu. Oh iya. Sampai benar-benar nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ngomong-ngomong soal sisir ya, gue itu pernah garap satu short movie. Gue kan juga ada PH gitu kan, ini PH gitu. Gue pernah garap satu short movie horor. Ceritanya itu tentang mitos nyisir tengah malam. Itu mitos Jawa sebenarnya. Jadi katanya lu tuh nggak boleh nyisir tengah malam. Apa sih namanya ini ya? Apa?
Kalau kata bahasa Jawa itu pamali ya? Pamali. Itu. Nah, terus gue bikin lah tuh short movie tentang Hijrah Tengah Malam itu. Gue bikin di salah satu rumah kosong di perumahan gue juga sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kejadian horor pas proses syuting sih. Pas selama proses syuting itu selama reading, gue sedemikian rupa reading sebanyak mungkin di rumah itu. Maksud gue supaya rumah itu paling nggak ditempatin dulu. Nggak kosong banget pas kita datang tag di situ. Jadi reading berkali-kali di situ terus gitu. Dan selama reading memang banyak banget gangguannya kayak jadi di belakang, jadi rumah itu tuh kosong kan apa ya, gema ya. Belakang rumah tuh ada tangga ke atas tuh tempat jemuran, tempat ini tangganya tuh tangga besi yang berisik banget tuh. Yang kalau lu naiknya itu doang gitu. Itu tuh gue lagi reading ada reading ada suara itu, tangga, pintu dibanting ya. Anjing. Kayak gitu-gitu kejadian tuh. Sampai akhirnya salah satu kru gue ini memang dia gue nggak tahu kenapa tapi keluarganya memang into banget sama hal kayak gitulah. Dan dia biasa kayak gitu. Terus habis itu salah satu kru gue ini produsernya itu sempet yang kayak selama reading tuh kayak pas ada kejadian-kejadian yang memang agak terlalu parah gitu buat kita untuk melanjutkan, dia tuh sampai yang kayak ngomong pakai bahasa Sunda gitu-gitu. Gue juga udah nggak tahu tuh dia ngomong apa, dia bilang kayak dari kerajaan mana dia gitu segala macem. Gue juga nggak pernah ngerti tuh. Terus habis itu tapi bahasa Sunda itu bahasa Sunda Jawa, Sunda lama Sunda gitu. lama. Aksara-aksara gitu. Ya gue kurang tahu tuh. Terus habis itu dia tuh sempat kayak yang ngidein mau nggak kita kru aja semalam aja tidur di rumah itu, masing-masing orang di bawah satu pintu, setiap pintu satu orang. Gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus setiap pintu satu orang, karena kan selama reading tuh nggak pernah nggak digangguin pak. Jadi emang orang yang tinggal di situ tuh tadinya saudara gue udah pindah dan anaknya itu memang bisa ngelihat, bisa ngelihat dan bisa merasakan. Dia sering banget bikin cerita-cerita di story-nya dia. Gitu. Sekarang anaknya itu yang satu yang bisa ngelihat tuh udah tinggal di UK, yang satunya lagi udah nikah, sekarang udah nempatin di rumah itu. Oh, udah dibangun. Udah rebranding rumahnya. Terus memang selama rumah itu kosong dan selama ditempatin, kakak sepupu gue ini yang sekarang tinggal di UK itu, dia udah bilang ke gue, rumah itu banyak yang ngisi. Kakak sering lihat. Terus habis itu selama kosong ada supirnya om gue ini yang suka stay di situ buat ngerapihin dan lain-lain, memang sering digangguin. That's why gue pakai rumah itu. Emang agak goblok ya. Cuman emang iseng aja. biar suasana dapet gitu maksud gue. Gue udah izin sama mereka dan terutama kakak gue juga untuk pakai rumah itu gitu dan gue bolehin. Terus habis itu kenapa produser gue itu ngidein buat kayak masing-masing tidur di bawah satu pintu, itu tuh katanya paling enggak salah satu dari kita pasti malam dibangunin dan ngasih tahu purpose-nya dia itu kenapa gangguin kita, kenapa. Anjir. Wah, beyond banget. Ya kita nggak ada yang mau. Iya lah, ini tidak dilaksanakan. Nggak dilaksanakan. Orang mana yang mau seperti itu? Nah, pas syuting kejadian lebih parah lagi. Pas syuting, case gue tuh cuma dua-duanya cewek. Dan ternyata ada satu hari syuting atau reading, gue lupa. Salah satu lagi mens. Gitu. Dan gue syuting, dan gue di situ malam. Terus tiba-tiba yang lagi mens ini, dia dari awal mau isi project ini sama gue, dia udah bilang gue sensitif. Gitu. Dan dia cerita ada yang jagain gue juga. Gitu. Oke, nggak apa, kita take the risk gitu. Terus habis itu pas lagi kondisinya lagi di set, tiba-tiba dia mau muntah. Jadi dia kayak mau muntah gitu. Muntah, gue stopin, gue kasih air dan lain-lain. Dia udah mulai kayak sedikit-sedikit senyum. Kondisinya maghrib. Sampai akhirnya gue bilang ke beberapa tim yang lain dan Kes, kalau mau sholat maghrib di sini aja. Dan gue pengen semuanya sholat, gitu, wudhu, itu bareng-bareng jamaah. Jadi gue dudukin di sofa, orang yang lagi nggak tahu kenapa ini, gue nggak, maksudnya gue suruh dia duduk di sofa. Gue kira didudukin sama dia. Ini orang Rion. Oh iya, nggak apa-apa. Dia duduk di sofa itu depannya kamar mandi. Jadi lagi ada yang pada wudhu di situ. Dia terus dia ngeliat kamar mandi gitu senyum-senyum gini. Terus di sampingnya. Kenapa gitu? Nggak apa-apa. Terus dia nunjukin nih ke yang lagi di kamar mandi.
lagi pada wudhu ya gitu. Gila banget. Itu seadanya gue langsung bawa dia keluar. Gue nggak tahu itu gue choice atau enggak, gue bawa keluar maghrib ya. Cuman karena di dalam lagi kondisinya lagi gak enak gitu rumah ini kan, gue bawa keluar, gue kasih air, terus gue ajakin dia baca doa. Abis dia baca doa, dia muntah nangis. Abis itu pas nangis ya udah, abis itu dia langsung lemes banget, soalnya dia minta maaf sama gue. Kayak diri dia yang pas lo ajak doa gitu kayak bukan dia gitu. Gue nggak tahu gimana, gue nggak tahu gimana. Pokoknya dia abis itu muntah, abis itu nangis. Dan di situ gue baru tahu kalau ternyata dia mens, dia nggak bilang. Dia nggak bilang. Dia nggak ada yang juga Kan mungkin. katanya mangsa. Iya. Terserah lo. Wangi soalnya wangi. Katanya Kalau buat mereka. Dan pas syuting pun, gue sempat satu tag itu gue cut gara-gara dia nyanyi. Jadi gue lagi tag di kamar gitu, posisinya mereka emang lagi di kamar. Gelap, jadi di kamar itu ada kamar mandinya. Rumah yang udah nggak kepake terus kamar ada kamar mandinya kan lembab banget ya, lembab banget jadinya kondisi kamarnya tuh. Tiba-tiba pas gue lagi tag ada suara orang senandung nyanyi. anak-anak lagi nyanyi, krunya. Nggak ada, orang lagi tag dong. Lagi diem, lagi ada act doang. Lagi kayak pengen tidur gitu. Terus habis itu gue denger tuh suara nyanyi. Gue kan kebetulan director ya, jadi gue yang punya kuasa untuk berhentiin gitu kan. Terus habis itu gue ngeliat salah satu case-nya itu mukanya kayak takut. Gue rasa dia denger juga. Habis itu gue cut. Terus gue tanya, pada denger nggak? Dan mereka semua denger. Semua denger suara nyanyi itu. Akhirnya gue berpikiran ini gimana ya? Maksudnya udah retake berkali-kali gitu. Akhirnya ya udah cek audio masuk atau enggak, dan ternyata masuk. Dan gue masih nyimpen sampai sekarang file. Oh iya, ngobrol. Udah nggak jangan. Nanti abis ini aja. Jangan di sini juga. Kalau Tubinas, nih ruko tuh hampir kosong 3 tahun lebih. Tapi seenggaknya lu ada lalu lalang walaupun di game berapa hari 6 bulan lalu keisi terus ya. Iya, walaupun ada game yang penting diisi aja sih. Nggak masalah. Kayak gitulah. Ya mungkin. Itu beberapa dari cerita gue ya. Kalau lu? Gue nggak pernah lagi. Benar. Yaudah itu. Tapi tadi ngeri sih yang. Serem banget. Kalau digituin sih gue juga nggak tahu harus apa. Kalau saya digituin gue ntar kayak. Iya. Gue bacain Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas. Iya, yang tiga hal itu yang terakhir. Udah tuh habis itu dia muntah nangis ya udah. Kayak gitu. Memang katanya kalau misalnya kita menciptakan energi yang sama, mereka bisa lebih mudah itu untuk berkomunikasi sama kita. Salah satunya kayak syuting horor, nonton horor, ngomongin kayak gini aja nih sebenarnya bisa ngundang. Iya. Karena mereka ada gelombang yang kita satukan gitu lah ke dia. Mereka terasa ini satu dunia nih sama gue nih. Iya. Satu Nggak dunia. tahu sih, mereka mikirnya kayak gimana ya? Cuma mereka mikirnya kayak anjing kayak energi lu masukkan energi yang sama kayak energi gue nih. Dan akhirnya bikin gue kayak berani nih, gue punya energi yang lebih berani buat yang kayak isengin atau apa. Ada pintu untuk kebuka, dia masuk. Saya kayak gitu. Dan mereka tuh sebenarnya juga susah untuk masuk ke sini. Connect ke kita. Kita susah. Komunikasi sama kita susah. Makanya kalau misalnya orang lagi kayak kesurupan tuh suaranya kayak ngos-ngosan gitu kan. Karena itu mereka kayak effort gitu loh buat ngelakuin itu. Karena katanya capek banget kan buat mereka juga. Iya, buat mereka juga capek. Cuma gue nanti kita lanjut cerita-cerita yang lain lah. Oke guys, buat di menegangkan ternyata episode hari ini. kita cairkan Gini ya. kita cairkan. ya baik. Atas. Terus Telinga. ke. Oke. Terlepas teriak ya. Iya. 1, 2, 3 ya. Wah.